Sejak 20 Juli, kota New York memasuki pembukaan kembali fase keempat, yang berarti kegiatan wisata di udara terbuka kembali bisa berlangsung. Termasuk diantaranya, wisata melihat langsung patung Liberty. Never get sick of the view. No, I look at the city, I enjoy the skyline, I enjoy the statue, and the statue stays pretty consistent, but that skyline always changes, so there's always something new to look at. Untuk fase keempat pembukaan, wisatawan bisa melihat patung Liberty dari jauh dan bahkan keliling Liberty Island, tempat patung berada. Tapi kegiatan naik hingga ke mahkota patung belum dibuka kembali untuk umum. It's a better opportunity for me to take advantage of the day because there's really not a lot of people here today. And for me, it's more of a safety issue than anything. And I think that we actually can experience it better this way as a family as a whole. Museum yang tadinya akan kembali dibuka dalam fase keempat akhirnya ditangguhkan pembukaannya. Sementara tidak seperti di kota lain, di negara bagian New York, kegiatan bersantap di restoran kota New York dibatasi untuk layanan di teras dan tempat terbuka lainnya. Pembatasan serupa juga kembali berlaku di California, yang mengalami peningkatan kasus positif COVID. Santap di dalam ruangan akhirnya dilarang kembali, hanya beberapa hari setelah dibolehkan lagi. Tapi kini salon, manikur, dan semacamnya boleh melayani klien di luar ruangan. Certainly we know that COVID-19 has ravaged the nation, but it certainly has devastated our industry. We have clients who have been waiting since March to get their nails done. Hanya saja ada berbagai aturan di luar pembatasan sosial. Penggunaan zat kimia termasuk sampo ditangguhkan sementara. Epicentrum COVID-19 yang tadinya berada di pantai timur Amerika Serikat di New York dan juga di pantai barat di wilayah-wilayah seperti California, Oregon, dan negara bagian Washington kini beralih ke negara bagian di selatan Amerika Serikat dan Tenggara, Florida yang paling parah. Negara bagian ini memberlakukan PSBB kembali di sejumlah wilayahnya. Di antaranya Miami-Dade yang bahkan memberlakukan kembali jam malam. Jam malam tersebut berlaku pukul 8 malam hingga 6 pagi. Kewajiban mengenakan masker ketika di luar rumah juga berlaku dengan ancaman denda $50 untuk pelanggaran pertama, $100 untuk pelanggaran kedua, $500 untuk pelanggaran ketiga, dan kurungan bila kembali melanggar setelah itu. Well, what we're hoping in this specific section of Miami Beach, where we have a lot of visitors, we have a lot of folks who aren't necessarily complying with the mandates and the orders to wear a face cover and to have that social distancing. So we're hoping that by closing earlier, it actually tones down the party and will allow these folks to go home, go back to their hotels, wherever they're staying, and possibly keep everyone else around them, everyone else in our city safe. Kenaikan kasus positif terjadi di 40 lebih negara bagian dan wilayah Amerika. Sementara jumlah kematian akibat COVID meningkat di 20-an negara bagian dan wilayah. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.